kenalin dulu, nama aku Muhammad Egi Ferdian, biasa dipanggil Riki, fakultasnya FTSL, terus jurusan Teknik Sipil. Halo semuanya, namaku Zahid Azmi Ibrahim. Aku sekarang berkuliah di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara angkatan 2020. Sebenarnya ada beberapa alasan sih. Yang pertama tuh karena emang dari kecil mindsetnya tuh kalau sekolah ya udah dari playgroup sampai kuliah gitu. Jadi abis SMA tuh ya kuliah gitu. Terus yang kedua ini sih pengen ngebuktiin aja kalau misalkan orang tua aku tuh mampu buat ngasih pendidikan yang cukup ke aku sampai aku bisa lulus kuliah gitu. Terus yang ketiga karena emang aku punya tujuan tersendiri yang aku rasa aku bakal lebih gampang buat meraihnya kalau misalkan aku kuliah gitu. Tentunya selain pekerjaan di mana banyak sekali kita yang masuk kuliah untuk nantinya menentukan kita arah karirnya mau seperti apa, kuliah juga penting sebagai wadah pengembangan diri yang lain. Misalnya dari kuliah itu kita bisa bertemu dengan banyak sekali orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian kita juga nanti akan terjun ke dalam organisasi-organisasi di mana kita di-demand untuk terus berkembang. Juga dalam segi perkuliahan di mana kita dipaksa atau kita emang harus mencari cara kreatif dan berinovasi juga. Gimana caranya supaya kita bisa manage demand kuliah dengan hal-hal lainnya yang ingin kita lakukan. Dan kuliah ini tidak hanya untuk ilmu yang ada di dalam kelas saja, tapi juga ilmu yang ada di luar sana. Bagaimana kita nanti menyandang gelar mahasiswa itu, kemudian bagaimana kita menempatkan diri kita di masyarakat, kemudian bagaimana kita bisa membantu dan saling berkembang dengan teman-teman lainnya yang ada. Dan intinya kuliah ini bukan hanya penting untuk arah karir kita mau kemana, tapi ini juga penting untuk pengembangan diri kita, terlepas dari kita nanti mau jadi apa. Karena saat baru masuk kuliah banyak sekali dari kita yang merasa masih bingung nanti kita pengen jadi apa pas besarnya. Tapi keputusan untuk kuliah itu adalah keputusan yang tepat menurutku. Setidaknya kalau akhirnya memutuskan untuk tidak mau lanjut kuliah itu kita tetap harus memberi kesempatan untuk kuliah. Dan nanti kita bisa memutuskan melihat apakah ini cocok untuk kita atau tidak. Tapi untuk sejauh ini kuliah itu sangat berpengaruh bagi aku. Dan aku sangat bersyukur karena aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Jadi kalau misalnya aku bisa simpulin sih kehidupan perkuliahan di sini tuh di ITB tuh khususnya baik di bidang akademik maupun non akademik tuh lebih kompleks, sangat lebih kompleks kalau misalkan kita bandingin sama pas SMA, apalagi pas SMP gitu. Karena emang di sini kan skalanya kan udah bukan kayak sekolah lagi kan, kayak se-ITB tuh kayak bener-bener luas gitu dan mencakup kayak lebih luas lagi daripada di SMA gitu. Terus kalau misalkan tentang keberjalanan aku di sini tuh sebenarnya karena aku orang yang santai, jadi kalau misalkan aku dihadapin sama sesuatu yang kompleks kayak tadi tuh ya aku hadapin aja gitu. Jadi alhamdulillahnya sampai sekarang sih kayak belum ada sesuatu yang benar-benar bikin aku terbebani sama bikin benar-benar stres gitu. Jadi kan karena emang orang yang fleksibel aja sih, jadi ya ngalir aja gitu. Kalau misalkan ada sesuatu ya dihadapin, terus kalau misalkan ada sesuatu yang ganggu ya jadi kelarin gitu aja sih. Gitu sih. Mahasiswa akademik menurutku itu adalah mahasiswa yang aktif dalam bidang keilmuan yang ditekuninya, yang selalu mencari cara untuk memecahkan masalah, kemudian juga bagaimana caranya dia bisa berinovasi dan berkontribusi dalam disiplin ilmunya, dan juga bagaimana dia bisa selalu untuk berusaha untuk menyesuaikan dirinya terhadap demand yang ada di kelas, bagaimana ia memberikan dedikasi berjam-jam untuk belajar mata kuliah yang awalnya dikira sulit. Kemudian juga sebagai mahasiswa akademik itu adalah bagaimana dia emang dalam dunia akademik dia pengen menciptakan sesuatu atau selalu ingin memecahkan masalah yang ada dan bisa dari apa yang dipecahkannya itu bisa membantu banyak orang. Kemudian dalam sebagai mahasiswa non akademik aku rasa adalah bagaimana mahasiswa bisa menempatkan dirinya di masyarakat. Nanti sebagai mahasiswa kita di ITB waktu OSKM diperkenalkan namanya ada sesi mendefinisikan peran, di mana kita bisa melihat apa sebenarnya posisi kita relatif terhadap masyarakat, dan cara berkontribusi pun berbeda-beda. Ada yang bagi kita cara berkontribusinya adalah dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan, ada juga yang cara kontribusinya adalah dengan mengikuti kegiatan volunteering misalnya. Dan yang penting adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan peran kita, menentukan bagaimana kita mau berkontribusi sama orang sekitar. Karena nanti kita juga akan diperkenalkan bagaimana mahasiswa itu sebenarnya bukan hanya
seorang yang datang ke kampus untuk belajar di kelas kemudian pulang, tapi juga bagaimana mahasiswa itu merupakan komponen penting dari besarnya suatu masyarakat dan juga nanti besarnya suatu negara. Dan sejauh ini aku sangat menyukai pengalaman di ITB, di mana dalam segi akademik meskipun katanya memang demand-nya berat, tapi aku rasa kuliah dimanapun itu emang sudah seharusnya berat. Tandanya bahwa kuliah itu berat, dan semakin berat kuliah itu semakin banyak pula kita akan berkembang dari situ. Kemudian sebagai di sisi non akademik juga aku lihat teman-temannya aktif sekali. Aku sangat bersyukur karena di ITB aku bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat peduli terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman lainnya, sehingga mereka selalu aktif mengajak, selalu aktif berinovasi, memunculkan kegiatan-kegiatan supaya semua orang bisa dapat terjun dan berkontribusi. Dan ini menurutku merupakan salah satu selling point ITB yang paling baik. Kalau volunteer sih kayaknya nggak pernah ya. Cuman kalau misalkan kepanitiaan tuh ini sih, kalau pas TBB kan ada AMI juga kan dulu. AMI 2020 ya. Itu tuh aku join, tapi dulu tuh kayak masih awal-awal ya. Jadi kayak masih jadi maba awal-awal. Terus jadi di kepanitiaan tuh kayak aku belum terlalu belum terlalu aktif di situ gitu. Nah, terus setelah keberlanjutannya tuh di semester 3 ini. Di semester 3 ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kepanitiaan tuh kayak numpuk gitu. Jadi sekarang ini aku join kayak 4 atau 5 kepanitiaan sekaligus gitu, sama 1 unit magang. Dan itu kayak nggak kerasa gitu, kayak ada tawaran, Rik mau nggak jadi ini? Oke. Rik mau nggak jadi ini? Terus oke, kayak diokein semua, tiba-tiba wah kok jadi banyak gitu. Oke. Ya, tapi ya untungnya masih bisa ngikutin dan masih bisa tanggung jawab di kepanitiaan yang aku ikutin tadi gitu. Kalau di TBB kan kita ngulang dari SMA, cuman di lebih dalam gitu kan. Kalau di jurusan tuh kita emang benar-benar dikasih materi yang baru sesuai dengan jurusan kita. Kayak kalau misalnya di sipil kan kita kayak dikasih SATK, terus Mekplu dan lain sebagainya gitu kan. Jadi emang itu udah yang spesifik ke jurusan kita. Terus bedanya emang sebenarnya kalau misalkan sulit atau enggak kesulitannya tuh relatif ya, tiap orang beda-beda. Ada yang bilang di jurusan tuh lebih gampang, ada yang bilang juga di jurusan tuh lebih sulit. Tapi kalau aku pribadi sih kayak sama aja gitu. Iya kayak tadi, kayak karena aku orangnya santai, jadi kalau misalkan ada kayak materi-materi baru ya udah dipelajarin aja gitu. Terus kalau misalkan buat menghadapi ujian sih ini sih, khususnya buat anak-anak TBB ya, jangan minder dulu. Karena dulu tuh aku sempat dikasih tahu sama cutting aku, sempat minder nih kan, karena aku kan bukan dari kota besar kan, dari Jawa Tengah gitu kan. Nah terus kayak kak kayaknya ini deh, takut UTS 1 Fisdas gitu, takut gak bisa gini. Nah terus cutting tuh bilang kayak gini, udah kamu tuh jangan kayak gitu, jangan minder. Kamu boleh minder setelah kamu lihat hasil ujian fisika dasar 1 kamu. Nah jadi emang bener, kayak setelah aku lihat tuh kayak teman-teman aku yang kelihatannya pinter tuh ternyata ya sama-sama aja kayak aku gitu, sama-sama sebenarnya standarnya tuh kita tuh sama semua. Ya dari situ aku mulai kayak oh jadi kayak gini ya standarnya ITB tuh, jadi ya aku bisa lebih pede lagi sama kemampuanku, dan ya sampai sekarang jadi lebih pede lagi gitu. Mahasiswa berprestasi. Kalau aku sendiri termasuk orang yang lebih memilih untuk menjadi unik daripada menjadi yang terbaik. Jadi sebenarnya menurutku untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu merupakan suatu kebanggaan. Tetapi kita harus mengingat bahwa dari 1.000 atau puluhan ribu orang mungkin hanya 1 yang bisa menyandang gelar tersebut. Dan kita jangan sampai nanti karena ada 1 gelar tersebut yang tidak kita dapatkan, kita jadi merasa nilai diri kita tidak ada. Jadi aku selalu berprinsip bahwa yang aku ingin lakukan di ITB bukanlah untuk menjadi yang terbaik, tapi untuk menjadi unik. Ini berarti bahwa kita coba untuk melakukan hal-hal yang membuat kita beda dari orang lain, bukan membuat kita yang lebih baik daripada orang lain. Karena lebih baik dan terbaik ini juga relatif. Aku lebih suka untuk mendefinisikan sendiri apa yang terbaik bagi aku. Dan ini misalnya kita bisa melibatkan diri kita dalam organisasi-organisasi yang berbeda. Jadi misalnya daripada kita jadi yang juara 1 di kelas, kenapa kita nggak coba untuk menjadi yang di kelasnya lumayan bagus nilainya, kemudian aktif juga ke organisasinya, kemudian suka volunteering, suka melakukan ini, punya hobi ini, punya hobi itu. Jadi lessonnya atau pelajaran yang bisa diambil adalah dalam hal-hal seperti ini aku rasa sangat penting bagi kita untuk bisa menjadi unik daripada menjadi yang terbaik.
kalau misalkan buat yang anak ITB secara khusus ya, tuh kalian kan udah masuk ke ITB nih, jadi ITB kan kayak institut terbaik bangsa nih, katanya gitu. Nah, jadi maksimalin lah, mumpung kalian udah di sini, maksimalin kemampuan kalian, maksimalin potensi diri kalian, dan lakuin yang terbaik buat kalian sendiri gitu sih, udah gitu aja. Hai teman-teman, kalian harus berani untuk berkarya, kalian harus berani untuk menempatkan diri kalian di luar sana, karena kadang-kadang yang paling kritik yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Kita menahan diri kita untuk tidak melakukan ini itu, padahal kita mampu. Kita merasa diri kita belum terkualifikasi untuk melakukan ini itu, padahal diri kita sebenarnya sudah oke-oke saja. Intinya adalah untuk memulai dan melakukan hal-hal yang kita inginkan. Dalam perjalanannya pasti bakal banyak kritik, bakal banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, tapi kita tetap harus menjalankannya, karena mau tidak mau kita akan pada suatu saat nanti kita tetap harus menempatkan diri kita di luar sana, dan lebih cepat kita memulainya itu akan lebih baik. Jadi teman-teman harus berani untuk terus menempatkan dirinya di luar sana, melakukan hal-hal yang teman-teman inginkan, dan mengambil respon negatif dari orang lain sebagai masukan dan wadah untuk teman-teman untuk terus bangkit. Sebenarnya bukan quote sih, kayak tambahan pesan aja kali ya. Oke. Jadi gini, banyak banget pelajaran, termasuk pelajaran hidup ya, yang bisa diambil di dunia perkuliahan ini. Jadi pinter-pinterlah dan bijak-bijaklah dalam mengambil segala pelajaran yang ada di ITB ini khususnya buat mencapai tujuan kalian gitu. Dan kadang-kadang seringkali kita itu merasa terlambat, kita merasa teman-teman kita udah jauh di depan tapi kita tertinggal di belakang. Tapi intinya adalah untuk melihat diri kita sendiri dan ingat bahwa ada pepatah yang katanya, waktu terbaik untuk menanam pohon itu adalah 10 tahun yang lalu. Waktu kedua terbaik untuk menanam pohon adalah sekarang. Terima kasih teman-teman, semangat. Buatku, menari adalah hidup, dan hidup adalah menari. Sejak kecil, aku ingin menekuni dunia seni tari. Aku sempat ragu, apa mungkin aku bisa menimba ilmu hingga perguruan tinggi. Tapi ibu hanya berpesan agar aku tidak berhenti untuk mengejar mimpi. Sampai akhirnya, aku menemukan kesempatan kuliah seni tari di ISI Surakarta lewat Fair and Lovely Bintang Beasiswa. Sejak saat itu, aku semakin giat belajar untuk mewujudkan impianku. Mimpiku untuk melestarikan budaya ini masih panjang. Aku harus lebih mendalami seni tari lewat pendidikan yang lebih tinggi, karena pendidikan adalah jalan meraih mimpi. Sekarang, kamu juga bisa meraih impianmu bersama Fair and Lovely.